Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nih cuaca di tempat aku lagi panas banget ya. Seperti biasa nih aku mau ke warung sayur dulu. Dan aku juga belum nyiapin buat makan siang. Makanya di sini aku mau belanja dulu. Kebetulan ini juga hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu semua warung sayur itu yang deket-deket rumah pada tutup ya teman-teman. Terus warteg-warteg juga tutup. Jadi kalau misalkan kita nggak masak, kita nggak bisa beli lauk ya teman-teman. Nah, oke, sekarang di sini aku mau jalan kaki ke warungnya seperti biasa juga nih, untuk warungnya nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi masih bisa dengan jalan kaki. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Nah, ini aku udah nyampe aja di warungnya. Tumben-tumbenan ini hari Minggu masih buka ya teman-teman. Nih untuk sayurannya juga masih banyak ya, lumayan kalau segini. Biasanya emang gak ada apa-apa sama sekali. Tapi aku kesini niatnya cuma beli perbumbuan aja ya teman-teman, karena di rumah udah ada udah ada kikil. Jadi hari ini aku mau masak kikil. Nah, ini dia untuk belanjaan aku hari ini, cukup segini aja ya teman-teman. Jadi sekarang kita langsung pulang dan langsung kita masak. Nah, jadi ini aku ada kikil 2 lembar kayak gini. Ini dikasih sama ada ipar aku, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu, cuman aku taruh di freezer aja. Dan ini baru mau aku masak hari ini karena emang baru sempet ya teman-teman. Dan untuk kikilnya sendiri ini tadi udah aku rendam pakai air biasa biar nggak jadi batu es gitu ya teman-teman, karena udah beberapa hari kan aku taruh di freezer jadi udah beku gitu. Nah, ini sebenarnya bingung juga sih ya, aku masak kikil kayak gini tuh diapain gitu ya teman-teman. Biasanya aku masak bumbu kuning aja sih kayak gitu, tapi kali ini aku mau nyoba bikin rica-rica kikil ya teman-teman. Nah, dan ini udah aku cuci bersih, terus aku gunting atau potong-potongin aja sesuai sama selera aja sih untuk ukurannya. Setelah itu mau lanjut aku cuci lagi. Ini sih gak terlalu keras atau alot ya teman-teman, tapi tetap sih sebelumnya nih mau aku rebus dulu untuk kikilnya. Nah, dan ini giginya udah aku cuci bersih, terus di sini mau aku rebus dulu, dan untuk air rebusannya ini aku kasih sedikit garam dan juga daun salam ya teman-teman. Nah, aku juga sekalian mau bikin sup tahu buat sarapan, dan ini bongkar dulu belanjaan aku yang barusan. Jadi aku barusan cuman beli perbumbuan aja kayak gini. Karena kalau bikin rica-rica itu udah pasti banyak bumbu ya teman-teman. Nah, tapi di sini untuk bumbunya udah pada layu-layu nih, kayak serai juga. Ini udah nggak enak dilihat ya. Dan ini juga udah nggak seger lagi, tapi nggak apa-apa, yang penting ada bau-baunya ya teman-teman. Nah, ini untuk perbumbuannya mau aku bersihin dulu, mau aku cuci bersih biar nanti tinggal make ya teman-teman. Di sini juga ada kunyit, lengkuas, pokoknya nih semuanya mau aku cuci bersih dulu. Dan ini aku beli kemangi, ini aku beli 2000 aja ya teman-teman, dan ternyata dikasih banyak karena emang harus dipilihin dulu, udah nggak ada kemangi lagi. Pokoknya kalau kemangi itu kan emang nggak bisa bertahan lama ya teman-teman, walaupun kita taruh di kulkas tapi tetap aja nggak bisa bertahan lama. Nah, ini untuk kemanginya mau aku pilihin dulu yang bagus-bagusnya ya, karena ini harus dipilihin gitu, udah pada udah pada busuk-busuk mungkin ya, daunnya tuh udah keitem-iteman gitu, mungkin di warungnya juga udah lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada lagi. Jadi ini kan masih bisa dimanfaatin karena masih banyak yang bagusnya juga.
Nah, karena aku lagi mager buat ngulek, jadi di sini untuk bumbunya semua mau aku blender aja ya teman-teman. Pertama di sini ada lengkuas. Untuk lengkuasnya di sini aku pakai lumayan banyak ya teman-teman. Dan sebelum aku blender ini aku potong-potongin dulu biar nanti ngeblendernya juga nggak keras ya teman-teman, nggak susah. Dan ini untuk lengkuasnya aku milih yang sedikit agak mudaan, jadi biar nggak terlalu keras banget. Nah, tapi pas di blendernya ini mau aku kasih tambahan air, karena kalau nggak dikasih air ini tuh nggak muter ya teman-teman, nggak mengikuti sama sekali. Jadi ini emang harus dicampur sama air. Dan ini untuk lengkuasnya juga udah halus, kita sisihkan aja di mangkok. Kemudian aku juga mau ngeblender bumbu yang lainnya. Di sini ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga kunyit ya teman-teman. Ini juga sama, aku ngeblendernya pakai air biar cepat halus. Nah, kalau misalkan udah lembut atau udah halus ini tinggal disisihkan aja di mangkok ya teman-teman. Terakhir di sini aku mau ngeblender serai ya untuk serainya, tapi sebelum ngeblender mau aku potong-potongin dulu biar nanti pas ngeblendernya juga nggak susah. Pokoknya ciri khas rica-rica ini tuh banyak lengkuas, serai, dan juga kemangi ya teman-teman. Nah, kalau aku sih lebih suka juga dibanyakin cabai ya. Cuman karena di sini untuk cabenya tadi di warung nggak ada, jadi adanya cabai yang campuran. Jadi ada cabai keriting sama cabai pedas gitu, dan kayaknya ini nggak bakalan terlalu pedas ya teman-teman. Oke, nah dan ini dia untuk serainya juga udah jadi, ini tinggal dituangin aja ke mangkok. Dan ini untuk kulitnya juga udah matang, kita angkat dulu ya teman-teman. Lanjut di sini kita gongseng dulu bumbu. Di sini yang aku masukin duluan adalah lengkuas sama serai, karena ini aku ngeblendernya pakai air. Jadi ini kita gongseng dulu sampai airnya tuh bener-bener menyusut. Terus aku masukin juga cabenya ya teman-teman, diaduk kembali. Ini tinggal digongseng-gongseng aja pokoknya sampai airnya tuh menyusut. Kalau misalkan airnya udah menyusut tinggal ditambahkan minyak ya teman-teman. Ini aku lupa masukin daun salamnya ya teman-teman, jadi aromanya tuh agak beda gitu. Nah, ini kalau misalkan ditambahin daun salam bakalan lebih enak sih menurut aku. Oke, nah dan di sini kan airnya juga udah mulai menyusut, jadi di sini mau aku kasih minyak goreng atau minyak sayur ya teman-teman. Nah, ini tinggal digoreng aja atau dioseng-oseng sampai bumbunya tuh benar-benar matang dan keluar aroma wanginya gitu. Oke teman-teman, dan di sini untuk bumbunya juga udah matang. Ini tinggal dimasukin aja kikil yang tadi direbus. Nih tinggal diaduk-aduk aja kayak gini sampai bumbunya tuh bener-bener merata. Terakhir tinggal ditambahkan air. Untuk airnya secukupnya, karena di sini aku mau bikinnya juga macak-macak ya teman-teman. Aku nggak bikin kikil kuah ya. Jadi di sini aku bakalan nunggu sampai benar-benar matang dan airnya juga menyusut ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tambahkan penyedap rasa, gula, garam, sama mecin, dan terakhir icip-icip aja ya teman-teman. Nah, dan ini untuk kikilnya udah mulai menyusut. Jadi sambil nunggu kikilnya matang nih aku mau motongin dulu tahu. Jadi hari ini aku mau bikin sup tahu. Tadi aku udah nanya sama Rafan, katanya dia pengen sup tahu ya teman-teman. Nah, dan lanjut lagi di sini kita ngaduk-ngaduk kikilnya nih, sebentar lagi udah matang dan ini bumbunya lumayan banyak banget ya teman-teman. Nah, terakhir di sini aku masukin kemangi. Nah, ini aromanya kan bener-bener enak ya. Pokoknya kalau rica-rica kayak gini ciri khasnya itu ada kemangi ya teman-teman. Jadi wanginya tuh bener-bener enak banget. Nah, dan ini udah mateng, ini tinggal diangkat aja. Tapi kalau misalkan mau nyampe nyusut banget juga boleh ya teman-teman. Karena aku di sini udah mendidih air. Nah, dan ini tahunya di sini mau aku rebus duluan aja dan udah mateng ya teman-teman. Ini tinggal dituangin aja atau disajikan kayak gini. Lanjut ke sup tahu. Di sini karena belum aku bumbuin, jadi aku mau numis dulu bawang merahnya. Nanti kalau udah setengah matang
tinggal dimasukin bumbu yang dihalusin. Nah, untuk bumbu yang dihalusinnya di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga garam ya teman-teman. Nah, ini tinggal dioseng-oseng aja sampai benar-benar matang. Kalau bumbunya udah matang ini tinggal dimasukin aja ke sup tahunya. Nah, ini juga jangan lupa untuk tambahkan penyedap rasa, gula, garam, dan untuk mecinnya boleh juga kok untuk di skip. Jangan lupa juga masukin ladaku, dan terakhir di sini aku masukin daun bawang, seledri, sama tomat. Ini tinggal dimasak sebentar kemudian diangkat ya teman-teman. Oke nih, karena harapan mereka dulu minta dibeliin dulu, jadi kita keluar dulu keluar dan ini gak kerasa juga udah di malam hari. Jadi tadi aku habis dari depan nganterin Rapan buat beli jus, tiba-tiba pengen rujak mangga ya teman-teman. Kayaknya enak banget malam-malam kayak gini makan rujak mangga, udah pastinya seger ya teman-teman. Jadi di sini aku bikin rujak dulu dan aku juga ngerujaknya sendirian. Paling kalau misalkan suami mau boleh juga nih nemenin ya teman-teman. Gak tahu kenapa ya, aku tuh emang dari dulu suka banget yang namanya rujak kayak gini. Bahkan kalau di kampung tuh hampir setiap hari loh aku bikin rujak. Nah teman-teman, di sini aku mau lanjut aja buat ngerujaknya. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.